sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa mengikuti acara komisi kembali ya. Mari kita akan mulai, kita awali dengan doa pembukaannya. Bapak di surga, kami berterima kasih sore ini Tuhan mengumpulkan kami di dalam ruangan ini. Kami percaya hati dan waktu yang Tuhan siapkan pasti tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakailah waktu yang singkat ini boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan kami mohon ya Tuhan bisa mendapatkan satu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kami berkepada. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah mempersiapkan, biarlah Kau akan tolong penginjil Yesusan supaya yang Dia sampaikan adalah sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Kami silakan teman-teman yang di dalam perjalanan, biarlah Tuhan juga akan memimpin. Untuk Airin yang akan memimpin di sini, biarlah Kau juga pakai dia. Teman-teman semua, musik maupun multimedia, Tuhan juga berkati. Kami serahkan seluruh acara ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Selamat sore. Oke, ya. Sebagai lagu pembuka kita, saya mau ajak kita naikin satu pujian nih. Pernah tahu lagu ini kan? Seindah siang di sinar terang. Hanya tahu ya, kalau suatu Priska doang nggak tahu. Oh tahu, ya ngomong. Ya, oke. Seindah siang di sinar terang. Suatu pujian yang mengingatkan saya ketika kalau kita lagi jalan pulang, kita disuguhi sama Tuhan senja yang begitu indah. Wah, itu salah satu cara Tuhan mengasihi kita semua. Nah, ini cara Tuhan juga saya percaya mengasihi kita semua, mendatangi kita di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu. Mari kita bersama naikkan pujian ini, seindah siang di sinar terang. Terima
kita boleh hadir sama-sama, kita mau bersekutu bersama-sama. Saya mau ajak kita nih main sedikit. Ya, saya mau panggilin rekan saya ini untuk pimpin kita di dalam icebreaker. Mana ice-nya? Oh, udah cair. Naik dong. Selamat sore. Kita ada sedikit icebreaker dulu. Saya mau ajak 4 pasang pasutri untuk bermain. Ya kan? Tapi belum terlalu ini nih, belum terlalu full ya. Ada ya. Boleh siapa yang mau ikut dalam keseruan? Ya, ada hadiahnya, jangan lupa. Ayo ya, benar. Kita mau ngetes pengantin baru nih. Kekompakannya. Boleh contoh, ayo. Maju dan diri. Ya, gitu ya. Ayo, siapa lagi yang mau ikut bermain? Boleh, ayo. Pak Handika boleh? Boleh. Jadi kita mau menyusun kata dari ayat Alkitab. Nah, ini kan sepasang nih. Coba mungkin dulu siapa yang mau. Nanti awalnya saya kasih ayat itu ya, menu. Nanti salah seorang dari kalian nih hafalin. Gitu, hafalin. Nah, udah. Nanti mungkin sekitar 1 menit lah. Nanti dihafalin. Terus nanti berdua kompak nyusun itu kata demi kata itu menjadi ayat itu yang benar. Gitu. Jadi 1 menit atau 30 detik aja lah cukup gitu. Iya, hafalin jangan lama, nggak usah lama. 30 detik boleh cukup. Nggak 1 ayat gitu ya. Ada yang familiar, ada yang mungkin nggak terlalu familiar gitu ya. Jadi yang oke-okean aja gitu lah dasarnya. Oke? Nah, kalian dengerin dulu nih, siapa yang mau ngapalin? Iya, kertasnya. Oke. Ada yang otomatis ya gitu ya. Iya, ntar dulu. Nanti kita nanti berbarengan. Cinesi boleh bantu stopwatch ya? Nanti dulu ya. Nanti dulu. 30 detik. Oh iya benar. Oke. Hah? Nyusunnya nanti berdua. Iya, hafalinnya sendiri.
Ayo, ayo, ayo. Berapa lagi Cinensi? 20 detik lagi. 15. Oke, Pak Andika duluan yang pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Udah cukup. Oke ya. Oke. Pak Andika, boleh dibacain coba. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Betul semua sekali. Coba kita ke Brother dulu nih. Oi. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri menghormati suami. Kamu baik seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengasihi. Oke, apa sih juga dari kamu menjadi baik gitu ya? Orang dengan cepat. Oke. Udah ya. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya berlaku di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan asal terhadap dia. Berlakunya salah ya, terbalik. Berlakunya salah. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, udah. Saya Mohon masalahnya diberesin. Oke, makasih ya. Thank you. Ya, thank you untuk 4 pasangan yang sudah ikut serta. Kita tepuk tangan lagi dong, keren semuanya ya. Itu nyata ya, ternyata ya. Nggak pasti loh, yang lebih muda tuh lebih jago loh. Weh. Ya, yang muda, yang Gen Z, pasangan Gen Z ya. Tetap aja ya, kita boleh bertemu di sini bersama-sama bersekutu. Kita mau saling memberkati satu dengan yang lain. Kita mau bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian bertemu dengan kasihnya. Begitu kita masuk refnya nanti kita mau saling tunjuk ya, saudaraku dan saudari. Berlaku dalam kasihnya, bertumbuh dalam berkatnya, bersuka cita semua, tidak berpengaruh kasihnya. Berlaku dalam kasihnya, bertumbuh dalam berkatnya,
persekutuan ini. Boleh dulu Bapak Ibu? Ketika kita ya grup Mercy ya dapat tema ini, kita tadi temanya apa? Pertentangan bumbu atau racun. Kita mungkin ada perpecahan di dalamnya ya. Nah, ya kita pasti bertanya-tanya ini yang benar yang mana. Tapi rasa-rasanya kita butuh menaikkan satu pujian nih bareng-bareng. Sebenarnya keputusan kita untuk melakukan mau berantem ya, mau ngapain kayak mau ngapain, sebenarnya layaklah kita tuh sebenarnya datang ke hadapan Tuhan dulu terlebih dahulu. Itu menurut kita. Tapi nanti firman-Nya makan dengerin ya. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian sujud di altarnya sambil juga nanti kita medley dengan menyenangkanmu. Kita belajar untuk tanya Tuhan, kita belajar untuk datang pada Tuhan. Itu yang kita mau ajak melalui pujian ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bila hati terasa
Hidup kami berkenan bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi Engkau terlebih dahulu melakukan tindakan kasih dengan memberikan Yesus anakmu mati buat kami, sehingga hari ini kami boleh hidup hanya menyenangkan Tuhan karena begitu kasih Bapa pada kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah apa yang kami nyanyikan bukan hanya kami nyanyikan di ruangan ini, tetapi menjadi tekad kami dalam keseharian bahwa hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu diuraikan. Biarlah setiap kami boleh memiliki hati yang lemah lembut terbuka untuk firman-Mu berbicara kepada kami, dan Roh Kudus bantulah kami untuk kami bukan saja menerima, mendengar, mengerti firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya bisa melayani di tempat ini, berbagi kepada saudara-saudara ya. Nah, saudara, hari ini kita sama-sama belajar tentang satu tema yang diberikan pada saya ya. Pertengkaran di dalam keluarga atau rumah tangga kita itu bumbu atau racun ya. Kalau bumbu kan sedap ya, tetapi kalau racun pasti mematikan. Nah saudara, saya sangat setuju dengan perkataan dari dosen saya, yaitu Pendeta Paul Gunadi. Dia juga adalah mentor kami ya. Nah saudara, Pak Paul Gunadi ini membedakan ya antara konflik dan pertengkaran. Ya, bedakan antara konflik dan pertengkaran. Saudara, konflik itu sebetulnya tidak apa-apa. Konflik itu dalam pengertian ada perbedaan. Jadi ada perbedaan pandangan, maka terjadi yang namanya konflik. Nah, tidak ada pernikahan yang kebal terhadap konflik ya. Karena dua individu yang berbeda dalam berbagai hal, dalam banyak hal, kemudian hidup bersama pasti mengalami benturan, pasti mengalami ketegangan ya di dalam banyak hal. Mulai dari kebiasaan, mulai dari kebiasaan mandi, satunya mandinya lama, satu mandinya malah nggak mau mandi ya, suka mandi. Ada yang kebiasaannya kalau makan mesti cepat ya, kami di seminari Alkitab itu sudah terbiasa makan cepat. Tapi ada orang yang makannya itu alon-alon, pelan-pelan menikmati gitu ya. Nah saudara, itu aja sudah bikin konflik gitu ya. Belum lagi kebiasaan tidur, maunya kalau anak saya tuh ya, anak laki-laki saya tidurnya jam 10 itu udah tidur. Tapi istrinya itu tidurnya malah subuh gitu. Nah saudara, itu bisa membuat ketegangan ya. Belum lagi perbedaan latar belakang. Kalau saya berasal dari keluarga yang cukup harmonis lah, papa mama saya. Sedangkan suami saya dari latar belakang keluarga yang papa dan mamanya berpisah. Nah saudara, itu juga mempengaruhi. Belum lagi temperamen ya. Saya orangnya cepet ya, tapi suami saya santai. Saya orangnya teratur, suami saya orangnya dadakan. Nah saudara, itu juga sudah membuat bisa berpotensi menjadi konflik. Nah saudara, belum lagi lebih serius ya, bisa ada banyak perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, entah itu soal mendidik anak ya. Saya maunya tegas, suami saya bilang udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah soal ngatur uang ya, suami saya lebih royal, saya lebih irit gitu ya. Kalau suami ada pasangan yang kalau ngatur uang ya udah sendiri-sendiri, tapi ada yang pasangan yang lain berkata kita harus terbuka, semuanya harus pasang, harus sama-sama tahu ya. Ada juga dan juga perbedaan ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi masalah yang berasal dari luar ya. Nah saudara, itu semua perbedaan-perbedaan itu menyebabkan konflik, menyebabkan ketegangan ya, menyebabkan benturan. Nah itu tidak bisa dihindari ya. Saudara, kalau pernikahan Anda ada konflik karena perbedaan-perbedaan tersebut, artinya normal. Coba bilang masalahnya itu masih normal ya. Oke. Namun saudara, yang gawat adalah, yang menjadi masalah adalah seringkali yang terjadi adalah konflik itu akhirnya berubah menjadi pertengkaran ya. Pertengkaran
kebenaran sendiri dengan emosi tinggi, dan ada kalanya dengan upaya menyerang atau melemahkan lawan bicara. Ya, jadi sekali lagi konflik itu dalam arti beda pandang aman-aman saja, normal terjadi. Tetapi kalau sudah masuk dalam pertengkaran, itu adalah usaha untuk mempertahankan saya yang benar, gua yang benar gitu ya. Dan emosinya udah melibatkan emosi yang tinggi gitu. Dan kemudian ada kalanya ada upaya menyerang dan melemahkan lawan bicara. Nah, ini sudah mulai terjadi yang namanya pertengkaran. Dan saudara, kalau pertengkaran ini terus terjadi, maka itu tidak membawa hal yang baik di dalam hubungan pernikahan kita. Kalau itu terus-menerus terjadi, itu bisa terjadi keluarga kita menjadi goncang ya, dan bahkan bisa terjadi perpisahan. Jadi sudah terjawab ya, pertengkaran itu bumbu atau racun? Racun. Nah, itu sebabnya surat Amsal di dalam 17 ayat 14 berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, nggak bisa ditahan ya. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah ya, jadi pertengkaran sedapat mungkin hindari, sedini mungkin cegah ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau konflik, ya memang konflik. Nah ini cara sekarang kita belajar cara menangani konflik, karena memang kita nggak bisa menghindari yang namanya konflik. Kita tidak bisa memilih untuk nggak konflik, karena kadang-kadang ya itu terjadi begitu saja tanpa kita duga. Dan saudara, kita bisa memilih untuk mencegah pertengkaran itu dan belajar bagaimana menangani konflik itu dengan benar supaya tidak menjadi sebuah pertengkaran. Ya, saudara, konflik tidak selalu menghancurkan pernikahan, tetapi bagaimana kita menangani konflik itulah yang akan menentukan pernikahan kita hancur atau menjadi semakin kuat. Ya. Hubungan pernikahan yang rukun bukanlah sebuah keberuntungan, artinya sesuatu yang kita dapat begitu saja, ya, atau sesuatu yang ada dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang perlu kita bangun, kita upayakan dan kita pupuk bersama. Ya, itu sebabnya saudara, waktu pernikahan atau ulang tahun pernikahan mungkin kita sering diucapin ya, wah semoga bahagia, semoga apa? Semoga rukun selalu ya. Tidak berarti setelah saudara diucapin atau didoakan kemudian tiba-tiba saudara rukun ya, tiba-tiba saudara jadi baik-baik saja, tidak, bukan ya. Tetap itu doa atau ucapan itu tidak otomatis terjadi ya. Pernikahan yang rukun itu tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya, tapi harus diusahakan dan dipupuk. Nah saudara, pernikahan tidak boleh juga dalam keadaan status quo. Nah saudara ya, pernikahan kami biasa aja ya, oke ya, gitu-gitu aja ya. Itu juga sebetulnya nggak boleh saudara. Pernikahan itu harus bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Pasangan suami istri harus semakin rukun, semakin menyenangkan. Pernikahan itu harus semakin enjoy, harus semakin indah, harus, walaupun tidak pasti harus sempurna, karena nggak mungkin pernikahan kita menjadi sempurna ya. Tetapi paling enggak, seiring dengan bertumbuhnya usia pernikahan, kita harusnya enjoy gitu. Ya, kayak saya sekarang tahun ini sudah 32 tahun pernikahan ya. Kalau lihat ke belakang dulu, ya ampun gitu ya, 10 tahun pertama pernikahan itu udah kayak neraka di dunia gitu ya. Saudara, nggak enak sama sekali, nggak enjoy, karena kita nggak ngerti gitu ya. Konflik kita biarkan akhirnya menjadi pertengkaran. Nah, saudara, akhirnya nggak bisa enjoy. Tetapi ketika kami mulai mengerti, mulai belajar ya, dipulihkan ya, dan belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, maka kami mulai menikmati. Sekarang ya, anak-anak sudah ada yang nikah, ada satu yang udah
di luar negeri, satu di rumah tapi pagi sampai sore sampai malam dia kerja. Jadi untuk praktis kami itu sering berdua gitu. Dan kami mulai menikmati, iya ya sekarang jadi enak gitu. Nah sekarang hari-hari ini kan mulai ada yang namanya grey divorce ya. Perceraian justru di usia dimana rambut sudah mulai putih. Kenapa? Karena itu dari muda berantem makin tua makin jadi saudara. Akhirnya ya udahlah lebih baik berpisah. Walaupun mungkin tidak secara catatan sipil, berpisahnya secara nggak kelihatan, nggak terasa gitu ya. Yang satu suami ada di rumah anak perempuannya, kemudian istri ada di rumah anak lakinya, nanti sip-sipan gitu ya. Nggak bercerai sih, tetapi pisah secara emosi, secara hati. Nah, saudara tentu itu bukan hal yang Tuhan kehendaki buat kita. Tuhan mau pernikahan kita hari demi hari sampai rambut kita memutih. Itu kita dengan pasangan kita makin enjoy. Amin, saudara. Itu jadi kerinduan kita bersama. Amin. Ya. Nah, saudara ada banyak cara di mana orang menangani konflik. Ya, ini adalah cara yang umumnya dipakai orang untuk ketika dia menghadapi konflik. Yang pertama yaitu menghindar. Ya, konflik kita ini orang Kristen, jangan ribut-ribut ya. Konflik itu tabu, konflik itu nggak boleh terjadi, konflik itu dosa, itu memalukan ya. Apalagi kita orang Kristen, apalagi kita aktivis gereja, ya kita itu hamba Tuhan. Jangan konflik ya. Sehingga saudara kita menghindari, kita menyangkali, kita tidak mau mengakui bahwa memang ada konflik. Ya, kita menghindar. Ya. Kemudian yang kedua adalah memaksa. Nah, saudara ada perbedaan ya, tetapi salah satu mau menang. Ya, suami atau istri akan menyerang dan berusaha untuk menang. Ya, sulit buat dia untuk mendengarkan masukan nasihat dari lawan bicaranya. Nah, segala alasan, segala cara termasuk silent treatment ya, itu dipakai sebisa mungkin supaya apa? Dia bisa mengikuti apa mau saya. Ya, tidak akan berhenti kalau tidak menang. Jadi istilahnya kalau memaksa pokoknya salah satu aku harus menang. Nah itu konflik diakhiri dengan pokoknya saya harus menang. Itu memaksa. Nah, kemudian mengalah. Suami atau istri sesungguhnya nggak setuju dengan pendapat pasangannya, tapi ya udah pura-pura setuju. Daripada nantinya ribut, daripada nanti panjang urusannya, udahlah saya ngalah aja ya. Daripada nanti meruncing, nanti malu didengar tetangga, nanti malu ya kedengaran anak nggak baik, ya udahlah mengalah aja. Setelah mengalah juga tidak pernah menyelesaikan konflik, karena itu hanya menyimpan sementara. Karena salah satu pasti menderita, yang menderita pasti yang ngalah terus, ya. Nah, saudara satu hari bisa meledak, saudara, kalau nggak bisa menguasai diri. Nah, dan yang kedua, yang selanjutnya adalah kompromi. Nah, ini adalah penyelesaian yang win-win solution, ya. Tidak ada yang kalah, nggak ada yang menang, sama-sama menang. Yang penting semuanya happy. Semuanya oke. Nah, ini adalah prinsip barter ya. Yang penting sama-sama diuntungkan. Nah, biasanya ini adalah sebetulnya ini solusi yang bagus, tapi ini hanya sementara dan tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan win-win solution. Ya, kalau cuma masalah misalnya saya itu kalau libur tuh sukanya pergi ke tempat yang dingin, ke gunung. Suami saya sukanya malah ke laut berenang, ya, memancing, ya. Tapi saya nggak suka karena panas. Nah, saudara gimana caranya? Win-win solution. Jadi tahun ini pergi ke gunung, tahun depan harus ke laut ya. Nah, kayak gitu. Tapi kan nggak semua hal bisa win-win solution. Maka saudara, penyelesaian dari konflik yang terbaik sebetulnya adalah yang terakhir ini ya, negosiasi atau berdiskusi, berdialog untuk mencapai titik temu ya.
berdialog untuk mencapai kesepakatan. Ini adalah cara yang paling ideal untuk menyelesaikan konflik. Dan ini memang membutuhkan proses waktu yang panjang, butuh usaha keras, ya, mengandung resiko dan membutuhkan kedewasaan masing-masing baik pihak suami maupun istri. Dan juga butuh apa? Latihan, butuh jam terbang, ya, sering, ya. Karena saudara memang negosiasi itu membutuhkan kemampuan untuk pasangan itu bisa menyatakan kebutuhan masing-masing dan kemudian menciptakan solusi atau alternatif yang terbaik dan benar. Dan negosiasi ini merupakan dialog dua pihak, ya. Jadi bukan maksa, bukan juga mengalah, bukan juga win-win solution, tetapi dua-duanya mau duduk bersama, bicara dua arah, ya, untuk mencari penyelesaian yang terbaik, ya. Nah, itu memang nggak mudah kan saudara, ya. Nah saudara, dasar dari negosiasi itu apa? Kita baca sama-sama ya, Filipi 2 ayat 1 dan 2. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya. Saudara, kata kerja utama di dalam ayat ini adalah itu, hendaklah kamu sehati sepikir, ya, hendaklah kamu sehati sepikir. Nah saudara, Rasul Paulus menulis dalam surat Filipi itu 2 kali, ya, perintah yang mengatakan hendaklah kamu sehati sepikir, ya. Nah saudara, satunya ada di ini Filipi 4 ayat 2, ya. Yudio menasehati, Sinteke menasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah saudara, kata sehati sepikir ini merupakan kata kerja aktif, pakai kata phronea yang arti hurufiahnya itu to exercise the mind be of one or be of the same, ya, melatih pikiran kita supaya bisa menjadi satu atau menjadi sama. Jadi ada exercise, ada satu latihan untuk bisa menyamakan, ya, menjadikan satu dua pikiran yang berbeda itu. Nah, saudara, artinya apa? Di dalam proses untuk negosiasi ini, ya, untuk bisa sehati sepikir, pasangan itu sekali lagi butuh kerja keras, butuh usaha, butuh melatih diri agar bisa mencapai suatu titik temu atau kesepakatan, ya. Nah saudara, kata penting dari perintah ini juga yang gak boleh kita lupakan adalah ini, di dalam Tuhan, ya. Yang sebelumnya di dalam Kristus hendaklah kamu sehati sepikir, ya. Kenapa? Karena ada pasangan suami istri, ya, atau keluarga yang sehati sepikir sih, kompak banget, sepakat banget, tapi dalam hal yang negatif, dalam kejahatan, dalam kriminal, betul nggak? Ya, di dalam Kisah Para Rasul kan ada tuh Ananias dan Safira sehati sepikir, tapi dalam soal apa? Berbohong, ya kan? Kompak sih, tapi menipu. Kan sekarang juga sering ya terjadi, ya, suami istri gitu, ya, kompak, bohong, kompak, nggak melakukan hal yang tidak benar. Ya, suatu hari suami saya itu kehilangan HP, ya. Terus anak saya coba lacak, kan ada, ya, dilacak itu, akhirnya disamperin ke satu rumah gitu, dan memang di situ menurut ininya, ya, lacak itu di rumah itu gitu. Nah kemudian kan orangnya keluar gitu, ya, mereka bilang nggak ada gitu, ya. Oh, sampai anaknya, suaminya juga keluar semua, ya, nggak ada, ya. Kami nggak berani menuju juga, ya, tapi paling nggak ada loh terjadi gitu, ya. Sepasang suami istri bahkan satu keluarga bisa sehati sepikir untuk hal yang tidak baik. Tetapi tentunya yang dimaksud di sini adalah sehati sepikir
di sini lebih detail lagi dikatakan sehati sepikir di dalam satu kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus. Ya. Karena surat Filipi banyak sekali berbicara tentang Kristus, ya. Kemudian satu jiwa. Jiwa di sini dalam pengertian pikiran, perasaan. Dalam Filipi pasal 2 itu ada istilah pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kemudian apalagi satu tujuan. Salah satu yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus dalam sepanjang surat Filipi adalah supaya Injil diberitakan. Ya, saudara, John Piper pernah berkata, ya, pernikahan itu merupakan display, ya, display hubungan perjanjian antara Kristus dengan gerejanya, antara Allah dengan umatnya. Maka saudara, tujuan daripada pernikahan bukan cuma sekedar suami dan istri menikmati bahagia, ya, tetapi bagaimana supaya pernikahan kita, keluarga kita merupakan display dari kasih Allah, kebenaran Allah, kuasa Allah itu dinyatakan sehingga orang-orang melalui pernikahan kita, melalui keluarga kita bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup keluarga kita, bisa melihat ada Kristus di dalam keluarga kita, sehingga saudara melalui pernikahan kita, melalui keluarga kita, Injil boleh diberitakan. Ya, nah selain kasih Tuhan, selain itu juga kata di dalam Tuhan atau di dalam Kristus itu juga berbicara menunjukkan bahwa suami dan istri bisa sehati sepikir itu nggak mungkin dengan kekuatan sendiri. Suami dan istri itu bisa sehati, bisa sepikir itu harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan ada di dalamnya, tanpa Kristus memerintah hati dari suami maupun istri maupun anggota keluarga itu, maka semua usaha untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai negosiasi itu akan sia-sia. Makanya saudara, sebelum negosiasi mulailah selalu dengan doa, ya? Mulailah selalu dengan berdoa. Yang terbaik saudara, jangan cuma berdoa waktu mau negosiasi. Ini ada konflik, yuk kita berdoa sebelum negosiasi, ya. Tetapi yang terbaik adalah suami dan istri itu membiasakan diri untuk berdoa bersama di dalam keseharian, bukan hanya waktu menghadapi konflik, ya. Saudara, coba suami dan istri siapa di sini yang setiap hari punya waktu berdoa bersama? Coba angkat tangannya. Ternyata nggak banyak, ya. Nah, sebetulnya ini hal yang sangat baik, saudara. Ya, karena ada satu orang bernama Eko itu berkata, dengan siapa engkau berdoa, kepada siapa engkau berdoa, dan untuk siapa engkau berdoa, akan semakin intim. Ya, makanya saudara kalau di kebaktian doa itu, ya, heran ada suami istri yang senang gitu, nggak pernah absen berdoa di gereja. Kenapa? Berdoa di gereja nggak absen gitu, tapi berdoa di rumah sendiri berdua aja, kok malah nggak dilakukan gitu. Justru saudara, kalau kita ingin, ya, konflik itu tidak menjadi pertengkaran, maka kita harus belajar untuk berdoa bersama. Ya, nah saudara, konflik jangan menghentikan kebiasaan berdoa bersama. Nah, kadang-kadang ya, saya sama suami saya itu kan kalau lagi marahan gitu ya, lagi kesel, malas berdoa, ya, karena kan udah biasa berdoa gitu kan bersama. Tapi kalau pas hari itu, ya, saya ngomong apa terus dia ngomongnya nggak enak gitu, terus waktu tiba waktunya berdoa, hari ini absen, ya, hari ini skip deh berdoanya. Nggak begitu saudara, belajar untuk yang di skip justru konfliknya. Yang diselesaikan, yang harus diselesaikan adalah konfliknya supaya bisa berdoa. Jangan kebalik saudara, karena iblis akan
supaya kita nggak berdoa. Akhirnya kita kehilangan kekuatan yang besar. Ya, saudara, konfliknya yang harus cepat diselesaikan supaya kita bisa berdoa bersama. Karena berdoa itu bicara apa, saudara? Berbicara kita ini berserah sama Tuhan. Berdoa itu berbicara kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak berdaya, saya mengakui keterbatasan saya menyerahkan semua kontrol kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin, saudara. Mau mulai besok, coba yang suami istri datang bersama, yuk besok kita mulai doa bersama. Ayo ini yang datang suami istri ngomong dong. Kok cuma senyum? Saya nggak suka disenyumin ya. Suami istri berdoa bersama. Mungkin cuma 5 menit oke, 10 menit oke. Ya. Berdoalah untuk hal-hal yang umum dulu lah, yang aman dulu lah. Ya, doa untuk anak-anak. Ya loh, lama-lama doa untuk gereja, doa untuk pekerjaan, doa untuk masalah yang dihadapi. Lama-lama kita akan terbiasa. Amin. Ya. Nah, selain berdoa, saudara, kita perlu harus mengerti beberapa prinsip penting. Ini yang tadi ya John Piper ya, oke? Prinsip penting di dalam bernegosiasi. Ya, yang pertama, saudara, prinsip pertama dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah menghargai firman Tuhan. Katakan sama-sama, menghargai firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara, pasangan suami istri itu harus menempatkan firman Tuhan, ya. 2 Timotius 3:16 juga ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saudara, pasangan suami istri harus menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi di dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Firman Tuhan itu yang harus menjadi standar untuk menilai apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita katakan, apakah yang kita putuskan, apakah yang akan kita lakukan benar atau tidak. Standarnya yang menjadi wasit itu adalah firman Tuhan, bukan kebenaran saya, bukan kebenaran suami, bukan kebenaran kebanyakan orang, apalagi media sosial banyak pengkhotbah dadakan ya. Enggak, kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, suami dan istri belajar untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jangan pegang kebenaran kita sendiri. Ya. Saya mendengar ada seorang bapak-bapak gitu ya. Dia lagi bermasalah dengan istrinya. Dan kemudian dia konseling sampai sama 9 pendeta. 8 orang pendeta bilang, gak boleh cerai, gak boleh pisah, ayo ya selesaikan, beresin ya. Cuman 1 pendeta yang terakhir bilang, ya kalau udah gak bisa dipertahankan ya udah bisa aja. Dan dia memegang yang 1, yang 8 di skip, saudara. Ini namanya apa? Kebenaran sendiri ya. Saudara, jangan pegang kebenaran firman, kebenaran kita sendiri ya. Apapun yang di luar rancangan firman Tuhan pasti bermasalah dan pasti mendatangkan penderitaan. Ya, itu sebabnya saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Suami istri baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan, banyak gali firman Tuhan, banyak teliti firman Tuhan. Ya, dalam soal mengelola uang seperti apa, membangun relasi seperti apa, masalah mendidik anak seperti apa, ketika menghadapi masalah keluarga anak kita seperti apa, menghadapi perselingkuhan seperti apa. Itu semua basicnya adalah, standarnya adalah firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, kasih Tuhan kadang ya,
kita itu menghadapi konflik, kita ini hanya mengikuti pandangan kita, atau suami kita, atau orang lain, atau kata orang. Standar kita adalah firman Tuhan. Saya punya teman ya, sepasang suami istri pendeta yang sangat dihormati oleh ya kalangan sinodenya, dan suami istri ini juga termasuk pendeta yang senior ya di sinode. Nah, suatu hari saudara, ada satu berita yang sangat mengejutkan mereka seperti petir gitu ya, yang siang bolong saudara. Mereka mendengar kabar anaknya sendiri mengakui bahwa dia hamil di luar nikah. Wah, itu sangat menghancurkan saudara. Suami istri ini bercampur aduk ya ketika mereka cerita sama saya, campur aduk ya antara malu, marah, dan merasa gagal dan sebagainya. Dan dia cerita, teman saya ini cerita, ada sempat kepikiran, ya udahlah gugurin aja daripada malu. Ya. Atau penyelesaian lebih baik mungkin kirim aja keluar kota, keluar pulau, atau pergi aja ke luar negeri deh, yang nggak ada orang di sana, yang nggak ada orang kenal di sana. Nanti pulang sudah melahirkan, udah beres. Dan masih banyak alternatif yang lain. Tapi saudara, suami istrinya akhirnya berdoa dan mereka bertekad. Apa kata firman Tuhan? Saudara, akhirnya mereka suami istri bergandengan tangan, mereka memilih untuk berdiri di depan jemaat dan mengakui bahwa anak mereka punya keadaan seperti itu. Minta diampuni oleh jemaat dan mereka siap menerima konsekuensi bahwa mereka gagal sebagai orang tua. Dan saudara, alih-alih jemaatnya mengeluarkan dia, justru dia tetap dirangkul dan diterima. Dan saudara, dia mengambil keputusan, walaupun sudah hamil anaknya karena masih muda, dia bilang jangan menikah. Pernikahan itu tidak boleh dimulai didasarkan karena kecelakaan, tapi karena kesiapan. Maka saudara, anak itu dilahirkan dan dua orang ini digembalakan sampai mereka siap dan akhirnya mereka dinikahkan. Wah, gak gampang kan? Lebih mudah untuk pakai cara-cara kita sendiri kan? Saudara, ketika kita konflik, pastikan kita menghargai firman Tuhan. Dan memang saudara, untuk pegang firman Tuhan gak mudah. Kita perlu Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, ya, saudara, kadang ya kita menghadapi konflik ya yang tidak menyangkut pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, betul ya? Gak selalu konflik itu berkaitan dengan dosa atau tidak dosa, betul ya? Tetapi seringkali lebih kepada perbedaan, dan itu perlu prinsip yang kedua ini, ya, menghargai pasangan. Saudara, Efesus 5 ayat 21 berkata, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ternyata suami dan istri belajar untuk saling menundukkan diri dalam arti menghargai, menghormati pandangan pasangan kita, menghargai, menghormati apa yang jadi perasaan, pikiran, keputusan dari pasangan kita. Saudara, khususnya para istri, suami itu adalah kepala keluarga, ya. Dia mempunyai peran untuk mengambil keputusan. Dan istri belajar untuk menghargai keputusan suami sepanjang keputusan suami itu tidak melanggar firman Tuhan. Saudara, pertempurannya bukan soal
benar atau salah. Tapi seringkali kita para istri itu pertempurannya adalah saya mau nggak menundukkan keinginan saya, pemikiran saya yang saya anggap lebih benar, lebih baik. Satu hari kami mau jual mobil kami dan kemudian kami mau beli mobil baru. Nah, sebelum beli mobil baru kami pergi ke showroom ya, waktu itu ada pameran di Kemayoran sana, kita beli mobil, pameran mobil, kita mau pilih mobil apa gitu ya. Nah, saya sepanjang jalan tuh sudah di pikiran saya pokoknya harus beli mobil buatan Jepang. Udah terbukti, ya kan? Udah aman, bengkel itu ada di mana-mana, ya kan? Jadi mobil Jepang. Tapi sampai di sana, suami saya itu sudah kecantol banget sama satu mobil buatan Cina. Wah, beli mobil buatan Cina. Saudara, saya pengen tanya saudara, lebih berdosa mana? Beli mobil buatan Cina atau beli mobil buatan Jepang? Hah? Nggak ada yang lebih berdosa kan? Nah, coba kalau ibu-ibu jadi saya, ikutin suami ya? Kadang-kadang kita para wanita itu punya banyak senjata ya, untuk membuat gimana caranya supaya suami itu mengikuti keinginan kita ya. Dan saya waktu itu lumayan juga ya, saya pengennya mobil buatan Jepang gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah ini ya, saya nggak langsung yes. Saya bilang kita coba tanya 2 orang minimal, gitu ya. Akhirnya setuju suami saya ya, 2 orang. Oke, telepon saat itu juga. Pertama saya telepon teman saya yang memang dia ahli mobil. Terus dia bilang, oh memang mobil itu bagus. Masih kurang 1 ya. Terus saya tanya adik ipar saya gitu ya. Adik ipar saya berkata, iya mobil itu bagus. Walaupun memang mobil buatan Cina, tapi speknya sudah setara dengan mobil Jepang yang ini. Udah saya nggak ada pilihan lain ya. Akhirnya saya bilang, ya udah, yes, mobil buatan China. Ya, tapi sampai hari ini saya nggak nyesel ternyata. Ya, nah saudara, kayak gitu ya, kadang-kadang kita sebagai istri itu menghadapi dilema ya, menyelesaikan ini, mau nggak sih menyerahkan keputusan suami yang ambil keputusan gitu, karena nggak menyangkut benar atau salah, dosa atau enggak ya. Tapi sebaliknya begini, meskipun begitu ya, suami kan mengambil keputusan, wah suami udah ya lihat istri bukan makannya ya, enggak saudara, suami yang bijaksana ya, itu dia tidak akan mengambil keputusan secara otoriter atau semena-mena ya. Saudara, seorang suami yang bijaksana pasti dia minta pendapat istrinya. Dia akan menghargai pendapat istrinya sebagai penolong sebelum mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi kalau suami saya tahu kalau saya ini kan ibu rumah tangga, penguasa rumah tangga ya. Jadi makanya di rumah saya mau mebelnya saya mau warna apa, mau saya taruh di mana ya, kemudian dindingnya mau warna apa, itu saya yang milih ya. Suami saya menyerahkannya kepada saya ya. Jadi saudara, itulah cara kita ketika kita menghadapi perbedaan. Ada konflik, bisa potensi konflik ada, tapi kita belajar untuk menghargai pasangan kita. Nah saudara, bagaimana dengan masalah yang lebih berat ya? Saudara, suami maupun istri belajar menghargai hak pasangannya untuk memiliki pendapat dan perasaan pribadi sekalipun berbeda dengan dirinya ya. Bukan soal siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah, masing-masing belajar saling mendengarkan pendapat pasangannya tanpa menyela, tanpa mengkritik, tanpa meremehkan atau mengabaikan pendapat pasangan. Saudara,
lawan dari menghargai adalah egois. Nah, saudara ingat Yohanes 1 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementing Yakobus ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Saudara, ketika egois, salah satu suami egois, mau menang sendiri, mau pendapatnya, mau semua kemauannya dituruti, maka yang terjadi apa? Pertengkaran. Atau kalau nggak pertengkaran, terluka karena salah satu harus mengalah atau dikalahkan. Saya kasih Tuhan, Tim Keller berkata, sebuah pernikahan yang baik itu bukan menghindari konflik, tetapi setiap orang di dalamnya itu selalu mencari apa yang terbaik buat pasangannya. Ya, saya kasih Tuhan, pernikahan yang sehat tidak bebas dari konflik, tetapi bicara bagaimana ketika kita menghadapi konflik, baik suami maupun istri memikirkan apa yang terbaik buat pasangan saya. Ya, memberikan ruang kepada pasangan kita. Saudara, saya ingat pengalaman 11 tahun yang lalu. Ya, suami saya itu satu hari berkata, ya, kayaknya tahun ini kita harus resign dari ladang pelayanan ini. Kami sudah melayani di gereja kami itu 24 tahun. Buat saya perempuan, ya, pindah tempat pelayanan itu bukan hal yang mudah. Karena sudah nyaman, sudah enak, gitu ya. Rumah juga deket, ya kan? Terus juga anak-anak semua bertumbuh juga di sana, melayani di sana, dan jemaat juga baik, ya. Kami tidak kekurangan apa-apa, gitu ya. Tapi suami saya bilang, kita mau resign. Walaupun memang sebetulnya sudah jauh-jauh hari dia sudah pernah bilang, ya, kita nggak mungkin ada di tempat ini terus-terusan, kita harus regenerasi. Tapi saya tetap nggak siap, saudara. Dan saya bilang sama suami saya, boleh nggak? Saya juga berdoa dulu, ya. Karena dia bilang saya sudah berdoa sama Tuhan, loh, kepala saya aja udah berdoa, ya. Tapi saya belum mendapatkan imannya gitu. Maka saya boleh bernegosiasi, ya. Boleh nggak kasih saya waktu? Nah, akhirnya saya juga berdoa. Dan apapun Tuhan kasih apa? Saya mempunyai satu keyakinan juga. Oke, yes. Ketika suami saya yes, maka suami saya apa? Yes. Nah, singkat cerita, kami sudah resign. Terus kami nggak pelayanan di mana-mana karena kami banyak pelayanan waktu itu di China, gitu ya. Nah, saudara, selama 4 tahun tuh enak gitu, enjoy, nggak ngurusin jemaat, saudara, ya, nggak pusing, cuma khotbah, ya, pelayanan udah selesai gitu. Dan saya udah mulai enjoy. Satu hari suami saya ngomong lagi, San, ya, Tuhan panggil saya untuk menggembalakan di gereja ini. Saya dalam hati ini opos, ya. Ini kok Tuhan yang ganti-ganti pelin-pelan atau kamu yang pelin-pelan gitu ya. Ya, tapi itulah kehidupan seorang hamba Tuhan, ya. Karena hamba Tuhan tuh adalah hambanya Tuhan, ya. Kita nggak bisa pilih-pilih. Tuhan suruh kita cabut ya cabut gitu, ya. Nah, tapi harus sungguh-sungguh gitu ya. Nah, setelah singkat cerita udah 4 tahun saya merasa enjoy. Terus akhirnya saya juga bilang, kasih saya waktu, saya mau berdoa juga. Kalau engkau rasa Tuhan panggil ke sana, saya percaya saya akan pasangan, ya. Tuhan juga akan panggil saya. Nah, sekarang suami saya memberikan saya ruang untuk itu. Dan saudara, setelah saya berdoa, nggak lama, 1 bulan saya berdoa, ya. Terus, dia sudah umur 1 tahun gitu ya. Nah, saya mulai berdoa intensif itu 1 bulan belakang. Satu hari dia bawa saya ke gereja itu. Begitu saya
masuk ke gereja itu, belum masuk gerejanya, baru sampai di halaman, saya langsung rasa damai hati saya, tenang, dan saya rasa langsung jatuh cinta saat itu, walaupun belum ketemu siapa-siapa. Nah saudara, saya bersyukur punya suami yang seperti itu, yang menghargai. Saya punya pergumulan, tapi dia belajar sebelum mengambil keputusan memberikan ruang untuk kita bisa bernegosiasi. Hargai pasangan, amin. Ya, nah saudara yang ketiga, ya, saya minta 5 menit ya, karena ini sudah 45 menit ya. Oke, menghargai komitmen pernikahan. Matius 19 ayat 6 ya, berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, karena konflik terjadi, pasangan itu harus bernegosiasi dengan asumsi bahwa mereka akan dapat mengatasi semua masalah atas dasar saling mengasihi dan komitmen bahwa pernikahan kita itu adalah a lifetime. Ya, Bapak Ibu ketika menikah kan janji ya, tetap setia saat suka berduka, sehat sakit, kaya atau miskin, sampai kapan? Kematian memisahkan. Ya. Saudara, apapun dan seberapapun konflik kita, jangan pernah ada pikiran atau niat atau perkataan ingin bercerai, karena perceraian itu dibenci Allah dan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Jadi kita mesti punya komitmen itu. Hargai komitmen pernikahan yang kita sudah ucapkan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, ketika konflik terjadi, besar atau kecil, itu mendorong kita, karena kita sudah punya komitmen ya, nggak bakal bercerai, maka satu-satunya cara apa? Cari solusi, atasi solusi, cari solusi. Ya, terus sebabnya saudara, saya dari kecil itu anak saya masih kecil-kecil ya, mereka aman-aman aja kalau papa mamanya itu bisa tinggi gitu ya, bisa ribut gitu ya, maksudnya kalau udah konflik itu kan bisa suaranya tinggi gitu ya. Anak saya laki-laki itu pernah belajar bersama sama temennya di lantai bawah, terus saya sama suami itu lagi tegang gitu dia di atas, kedengeran suaranya, langsung temennya, gue pulang deh, gue pulang. Anak saya langsung, gak usah, tenang aja, nanti mereka bisa bayarkan sendiri kok. Karena kami mengatakan di hadapan mereka, apapun yang terjadi papa mama gak akan pernah bercerai. Lalu setelah anak-anak sekarang masih kecil-kecil, mereka udah takut banget loh. Dengar papa mama ribut, mereka langsung, wah pikirannya adalah papa mama akan pisah, karena dengar dari teman-temannya papa mamanya berpisah. Ya, hargai komitmen pernikahan. Dan yang terakhir, hargai nasihat orang yang bisa dipercaya. Ya, Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jika pasangan tidak kunjung bisa menyelesaikan konflik, maka pasangan harus ya mencari nasihat, cari pertolongan. Jangan gengsi, jangan malu. Ya, banyak orang-orang yang sibuk menyelamatkan mukanya daripada menyelamatkan pernikahannya. Sehingga datang ke pendeta, datang ke konselor ketika sudah di ujung tanduk, ketika sudah benar-benar udah tidak ada jalan. Sudah terlambat. Kalau kau tidak bisa menyelesaikannya sendiri, datang kepada mentor. Makanya saya mendorong saudara untuk punya mentor atau punya komunitas, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang dewasa secara rohani, supaya apa? Anda bisa punya tempat, punya orang di mana saudara bisa berkonsultasi, minta nasihat, ya, sehingga saudara ya, jangan saya tidak sarankan untuk keluarga dekat.
ya. Kecuali kalau kita tahu pasti bahwa keluarga dekat kita misalnya papa dan mama kita itu bisa netral, ya. Tapi kebanyakan nggak bisa netral, ya. Jadi saudara carilah orang yang dewasa rohani, ya, yang bisa dipercaya untuk saudara bisa mendapatkan nasihat dari mereka. Amin, saudara. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini, saudara. Kita boleh tanya jawab, ya. Sebelum saya nanti masih ada beberapa tips, ya. Mungkin nanti tips itu akan menolong saudara ketika tanya jawab, ya. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk keberadaan yang sudah kami bicarakan bersama. Biarlah ini boleh menolong kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi pasangan suami istri yang boleh melihat konflik itu bukan sebagai sesuatu yang perlu kami hindari, tetapi justru menjadi sesuatu yang melatih kami untuk kami bisa semakin sehat di dalam pernikahan kami dan semakin dewasa. Tuhan tolong setiap kami, ya Tuhan, mampukan kami bukan cuma mendengar tapi juga menjadi pelaku firman. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, yuk silakan. Nama saya Santi. Hmm. Tapi saya nanya bukan karena masalah dalam keluarga saya. Oh ya. Udah tertuju, jangan setuju. Oke, ya silakan. Bagaimana menghadapi pasangan yang misalkan pasangan suami istri ini ya, si istri ini menganggap dia konflik sama si suami, tapi bagi si suami udahlah terserah lu maunya lu gimana, jadi kayak seolah-olah kayak dicuekin, jadi akhirnya tidak ada penyelesaian gitu. Nah, apakah si istri ini ya udahlah atau harus karena dia tidak mendapatkan tanggapan dari pasangannya untuk menyelesaikan gitu, mereka tidak sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan. Nah, kalau ketemu pasangan yang seperti ini harus bagaimana? Ya. Oke, memang banyak sebab lah ya kenapa seperti itu. Bisa juga memang tipe kebanyakan pria, nggak semua ya, kebanyakan pria itu tidak mau pusing dengan hal-hal kecil. Ya, tetapi wanita kan tuh lebih detail, ya, lebih peduli hal-hal kecil itu bisa mengganggu, ya. Buat wanita nggak masalah, buat wanita itu masalah, tapi buat pria itu bukan masalah, ngerti gak ya? Jadi mungkin perlu dilihat apanya, gitu. Apakah memang ini cuma memang masalah kecil urusan kita perempuan yang sebenarnya ya kalau bisa mengerti seperti itu oke, karena memang perbedaan itu bisa terjadi, ya. Pria dan wanita itu memang skala untuk melihat masalah itu beda-beda. Buat kita perempuan soal suami habis mandi taruh handuk basah di ranjang atau tempat sembarangan itu masalah besar. Ya, tapi buat suami itu nggak usah diributin lah, gitu kan? Nah, itu bisa terjadi itu satu. Atau juga karena memang menghindar, gitu ya. Tipenya itu menghindar. Jadi makanya kita suami maupun istri makanya belajar untuk sama-sama. Makanya kalau acara kayak gini sebetulnya bagus gitu ya, karena suami dan istri jadi belajar sama-sama gitu ya. Nah, jadi caranya ya gitu, ya tolong suami, ya istri menolong suami untuk melihat bahwa ini masalah gitu, ya dengan cara mungkin punya ikut seminar kayak begini atau punya komunitas yang bisa kita mintain tolong untuk yuk kita bahaskan masalah kayak gini nih, karena kadang-kadang kita itu nggak bisa lihat ya masalah ini betul-betul hal yang serius nggak sih gitu. Kita punya lensa yang lain gitu loh, ya. Sehingga serius atau enggak itu bukan cuma karena kita ya, tapi karena memang kebenaran firman gitu, ngerti ya. Jadi kembali lagi masalahnya itu apa? Ya, apakah berkaitan dengan firman enggak gitu, melanggar firman atau hanya karena ya itu
karena sayanya, karena perbedaan. Nah itu berarti banyak hal sih yang mesti dilihat sisi-sisinya, gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, saya Andika, mau tanya, ini bukan dari keluarga saya, bukan dari keluarga lain. Jangan tertuduh Pak. Ya. Bagaimana kalau misalkan konflik itu kadang bersumber dari mertua, maksud dari terdekat, gitu. Gimana caranya supaya misalkan juga mertua yang lalu campur atau misalkan mereka yang mengatur-ngatur, jadi menyelesaikan gimana kalau sumber dari orang? Ya, sebetulnya ya masalah di luar itu sebetulnya jauh lebih mudah menyelesaikan kalau suami istri itu bisa sehati. Ya, beresin dulu nih. Karena gini, seringkali ini kan masalah nih. Nih, anggap aja ini masalah, ya. Ini masalah mertua yang suka suruh campur gitu ya. Nah, karena masalah ini suami dan istri malah saling ribut. Jadi ada dua, masalahnya jadi nambah. Ada masalah satu ini, terus masalah saya dan suami. Masalah ini selesai? Nggak selesai. Masalah ini jadi nambah. Ngerti ya? Yang benar adalah suami istri harus melihat ini sebagai masalah di luar kita yang kita perlu hadapi sama-sama. Makanya perlu prinsip-prinsip yang tadi itu, ya. Hargailah pasangan kita, ya. Ini soal sebetulnya firman Tuhan bilang apa? Prinsipnya apa? Anak-anak laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah, ini prinsip firman Tuhan yang benar, ya. Hubungan orang tua dengan anak itu tidak boleh lebih kuat dari hubungan suami dan istri. Karena hubungan suami istri itu satu daging. Artinya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Sedangkan hubungan darah, ya, hubungan orang tua dan anak, firman Tuhan ngomong ada saat di mana anak itu meninggalkan. Bukan soal nggak peduli, tetapi ada prioritas yang berubah. Ngerti ya? Jadi ketika suami istri itu paham kebenaran ini, maka hubungan kita harus tetap baik supaya mama ini kita hadapinya sama-sama. Yang susah kan soal menantu biasanya, mertua, ya kan? Maka yang harus hadapi apa? Anaknya sama mamanya. Mama, saya sekarang sudah dewasa. Saya tarik garis, ada boundary, ada batas. Nah, gitu. Jadi walaupun namanya mungkin susah berubah ya, namanya orang tua, hubungan suami istri tetap baik. Ngerti ya? Seperti itu sih Pak, ya. Jadi jangan sampai akhirnya masalah di luar itu justru menjadi masalah kita nambah masalah. Gitu ya. Nah, ini sebelumnya ada beberapa tips ya, coba saya cepat aja ya. Tips pencegahan itu lebih baik daripada pemulihan. Ya, jadi saudara, kalau jangan cuma bangun hubungan baik itu kalau ada masalah. Nggak ada masalah pun justru itu kesempatan kita untuk memperkuat hubungan kita dengan pasangan kita. Gitu. Ya. Fokus pada satu masalah. Jangan kemana-mana. Masalahnya satu aja. Jangan merembet kemana-mana. Ya. Wah, ini mamamu, terus nanti masalah uang, nanti masalah ini, semuanya ruwet. Akhirnya bingung menyelesaikannya dari mana. Ya. Masalah apa tadi? Oh, gak suka aku taruh handuk di sembarang tempat. Ya udah situ aja. Ya, jangan dasar kamu tuh kayak mamamu gitu. Udah beda lagi nanti jadinya. Gitu ya. Dasar memang keluargamu semuanya kayak begitu. Wah, udah ruwet lagi saudara. Ya. Apalagi bedakan antara fakta dan asumsi. Ya, faktanya apa? Tadi masalahnya apa? Kamu tadi ngomong kasar sama aku nggak suka. Jangan nuduh, kamu tuh nggak sayang sama aku. Belum tentu. Ya. Mungkin saja pilas, saking marahnya gitu ngomongnya kasar. Tapi
bukan berarti dia udah nggak sayang gitu kan. Kamu tuh selalu deh, kamu nggak pernah. Nah itu sudah asumsi, ya. Apalagi cari waktu dan tempat yang tepat, ya. Kalau mau ribut, mau negosiasi, cari waktu dan tempat yang tepat. Jangan orang lagi ngantuk, lagi capek, lagi banyak kerjaan diajak negosiasi, gitu ya. Pasti konflik lebih besar, ya. Tidak melakukan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, secara verbal, secara emosi, itu tidak boleh, ya. Apalagi sekarang ada undang-undang, ya. Kalau di jemaat saya kalau ada KDRT saya ancam tuh suaminya, saya yang panggil polisi, saya bilang itu, ya. Sekarang tidak boleh ada KDRT, ya. Walaupun sekeras apapun, makanya perlu exercise, perlu latihan menahan diri, ya. Terus apa lagi? Tetapkan time out. Ya, saya sama suami saya tuh punya kata-kata khusus, ya. Kalau kita sudah berteman langsung boleh nggak? Stop. Jadi kalau kita stop harus stop, benar, ya. Time out. Dua-duanya atau mundurkan diri supaya tenang, pikirannya jadi adem, ya. Hatinya adem, nanti ngomongnya juga lebih adem, ya. Apalagi usahakan tidak melibatkan orang lain yang bisa memperburuk keadaan, ya. Kita coba lihat di medsos tuh, suami selingkuh terus di video, ya kan? Jadi sudah melibatkan banyak orang. Menurut saudara kira-kira suaminya bertobat nggak? Nggak akan bertobat, ya. Saudara, makin banyak orang yang tidak berkepentingan untuk penyelesaian masalah, itu akan makin rumit. Jadi usahakan selesaikan bersama. Kalau nggak bisa, selesaikan dengan bersama dengan orang-orang yang tadi saya bilang, yang bisa kita percaya, yang dewasa secara rohani, mentor kita, pembina kita, pendeta kita, ya. Selesaikan dengan pengampunan, bukan sekedar berbaikan. Ampunilah seorang akan yang lain. Kalau sudah terjadi konflik, itu jadi pertengkaran, itu perlu apa? Pengampunan, saling mengampuni dan minta diampuni. Bukan sekedar baikan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ini suka baikan. Karena sudah di silent treatment lama, nggak tahan. Ya udahlah, beliin bakmi, dibeliin martabak, gitu ya. Dan makan yuk, diajak jalan, dibeliin perhiasan, dibeliin hadiah, ya. Bukan begitu caranya. Berbaikan itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau sudah terjadi pertengkaran, harus diselesaikan dengan minta diampuni dan mengampuni, ya. Apalagi bertengkar di depan anak, berdamainya juga di depan anak, ya. Tadi kan saya bilang, ya, kadang-kadang kita bisa konflik itu tiba-tiba aja gitu loh, nggak direncanakan, ya. Tadinya mungkin di kamar gitu, ya. Kita dulu saya begitu, kalau ribut kita di kamar, ya. Tapi makin lama makin nggak bisa seperti itu lagi, karena tiba-tiba kita lagi enak-enak makan, soal keasinan aja udah bisa tegang, terus ribut di depan anak gitu, ya. Atau lagi di mobil gitu, ya, belok kanan, belok kiri, ini kanan atau kiri sih? Kanan, ternyata nyasar. Suami saya marah, kamu ini kanan ya, kamu tuh bikin nyasar. Kalau sudah tahu nyasar kenapa nanya? Ribut lah di mobil, kan nggak bisa masuk ke kamar, nggak sempet gitu. Nah, jadi akhirnya kita ubah komitmen kita ribut di mana saja, ya. Kalau di depan anak, menyelesaikannya juga di depan anak, ya. Jadi biasanya ada anak, ya kita malu, ya, berhenti dulu, tenangin hati. Setelah itu kita berdua bicara, ya, saling maaf-maafan, terus kita panggil anak kita, ya. Nah, maaf ya, tadi papa mama gak jadi contoh, gak jadi teladan. Tadi papa mama marah-marahan, maafin mama papa ya. Sekarang papa mama sudah baik, ya. Terus langsung kami saling berciuman.
depan anak, kita selesaikan di depan anak. Ya. Kapan pernikahan menjadi bumbu sedap di dalam pernikahan? Ketika konflik tidak menjadi pertengkaran. Ya. Ketika konflik membuat kita lebih mengenal pasangan kita, karena dengan negosiasi kita jadi makin kenal pasangan kita. Karena ketika konflik itu membuat kita makin mengerti kebutuhan pasangan kita. Dan ketika konflik itu mendewasakan kita, ya, itu konflik tidak menjadi racun, tapi justru menjadi bumbu yang sedap. Amin, saudara. Oke, saya sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya serah. Oh, ada pertanyaan. Oke, silakan. Terakhir ya. Oke. Ini saya alami keluarga saya. Oh, kali ini dialami sendiri ya. Oke. Terima kasih untuk kejujuran. Saya mau tanya pandangan ibu. Saya kan pernah baca ada orang yang ngomong seperti ini. Saya itu ini si perempuan ya. Saya ini perempuan memang dididik untuk mandiri. Nah, kemudian istri saya orangnya mandiri. Nah, jadi ada pandangan juga seperti ketika si suaminya merasa tidak dibutuhkan. Dan ada juga pandangan yang bilang kalau saya jadi suami, kalau saya bertindak nanti saya malah salah gitu loh. Nah, menurut ibu untuk atasi seperti itu seperti apa? Kira-kira solusinya? Ya. Ada wanita yang dengan bangga mengatakan saya ini wanita alfa. Ya. Sebetulnya tidak salah menjadi mandiri ya, karena memang setiap orang kan dibesarkan dengan latar belakang yang beda-beda ya. Apalagi kalau dari kecil memang sudah dididiknya harus mandiri. Ya. Nah, firman Tuhan bilang apa kalau sudah menjadi suami istri? Ya, suami istri kan selalu ada rule-nya. Ya, ketika rule itu dilanggar, pasti ada masalah. Ya, pasti ada luka. Ya, pasti keluarga itu akan ada ketegangan. Makanya bicara ketika hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Nah, mesti ngerti tunduk itu yang benar itu yang gimana. Tunduk itu tidak berarti istri itu harus yes. Ya. Harus yes sama suami, nggak boleh memberikan saran, nggak boleh ngambil keputusan, nggak boleh memberikan kritikan, memberikan masukan, tidak dalam seperti itu. Ya. Hupotasso, istri tunduklah itu bicara meletakkan diri sendiri di bawah otoritas seorang. Suami itu kan ditunjuk Tuhan jadi kepala, betul ya? Dan itu by design, not by kompetensi, bukan karena kompeten. Tuhan ciptakan pria, desainnya adalah menjadi kepala. Ya, kepala itu tidak bicara dia lebih hebat, lebih berharga atau lebih tinggi. Kayak tubuh kita aja, kepala sama tubuh lebih tinggi mana, lebih penting mana, lebih hebat mana? Nggak ada, itu cuma bicara fungsi. Kepala itu bicara ya punya fungsi kepala sendiri, tubuh juga punya fungsi sendiri. Ada nggak kepala tanpa tubuh? Bisa nggak? Nggak bisa. Tubuh nggak pakai kepala, bisa nggak? Nggak bisa. Itu bicara fungsi, ya. Jadi istri juga belajar tunduk yang benar itu adalah saya meletakkan diri saya sendiri. Itu kata dalam bahasa aslinya itu jelas. Saya meletakkan diri saya sendiri, menundukkan diri saya sendiri, bukan ditundukkan. Ya, suami kan suka pakai ayat ini, istri mesti tunduk, gitu ya? Enggak, istri yang menundukkan diri sendiri. Sekalipun dia lebih pintar, lebih hebat, lebih punya posisi, karena ini kebenaran firman Tuhan, belajar untuk menundukkan diri. Artinya saya mau dikepalai oleh suami saya. Saya mau dipimpin oleh suami saya. Saya menghargai suami saya. Seperti itu. Nah, suami juga harus punya pengertian yang benar, ya. Istri tunduk tidak berarti kita itu jadi Anda menjadi kepala yang otoriter. Lu mesti ngikutin gua. Tadi saya kan udah kasih tahu ya, kepala yang baik, yang bijaksana pasti akan
Ya, menurut kamu gimana? Nah, kemudian ambillah keputusan. Ya, keputusan ada di tangan Anda, bukan di tangan istri. Istri adalah penasehatmu yang baik. Kalau dia pinter, bersyukur. Jangan merasa kok saya nggak dibutuhkan. Loh, Anda dibutuhkan untuk memimpin, mengambil keputusan. Kepala itu kan 3, provider, menyediakan, ya, memberikan nafkah, menyediakan, ya. Apalagi memimpin, ambil keputusan, menjadi imam, pendoa, memberikan visi kepada keluarga. Jadi jangan merasa kok saya nggak dibutuhkan. Nah, jadi suami dan istri mesti punya kebenaran yang benar gitu loh, kebenaran firman Tuhan yang benar. Jangan merasa terancam punya istri yang lebih pintar, ya. Justru bersyukur punya istri yang lebih pintar karena dia adalah orang yang nomor 1 menjadi penasehat sangat terbaik saya. Harusnya begitu sih. Bisa menjawab ya? Oke, thank you ya. Oke, saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Oh, ngomong-ngomong saya baru lihat tadi ya suami saya ada ternyata hadir juga. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Injil Susan atas sharing firman Tuhan yang sudah dibawakan. Ya, saya boleh lihat tangan-tangan yang terberkati. Yes, oke. Ya, kiranya firman tadi boleh menegur, boleh mengajar, boleh menumbuhkan kita lagi ya. Oke. Bapak Ibu, saat ini saya mau minta tolong dari kelompok Mercy, ada 2 orang yang akan membawakan persembahan buat kita. Boleh? Iya. Oke. Sambil kita menaikkan 1 buah pujian, besarlah untukku. Besarlah untukku jika Yesus milikku.
di seluruh diri kami ya Tuhan. Engkau membentuk kami lagi ya Tuhan, Engkau ubahkan kami lagi ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami terima. Biarlah Tuhan, itulah yang memimpin jalan kami, menjadi pelita di setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, ini rasa syukur kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri kita menaikkan satu pujian untuk menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan satu pujian Kau bagi ciptaanmu, judul aslinya, tapi kita akan naikkan refnya saja. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi di awal mungkin kan masih sedikit ya. Saya belum memperkenalkan sebenarnya siapa pembicara kita ya.
Kita bersyukur tadi Saudara Penginjil Susan Maindawati yang boleh bersama-sama dengan kita. Beliau selama ini melayani saat ini di DKBJ Depok ya Bu ya. Nah, dan sudah hadir bersama dengan kita tadi Pak Teguh nomor 1 nanya nama sangarnya gitu ya. Pendeta Hengki Setiawan ada di belakangnya. Boleh berdiri Pak mungkin ingin melihat ya. Ini juga dari sini ya. Ya mereka adalah teman-teman yang bersama dengan saya ketika studi dan Ibu Susan juga bersama dengan saya di kelas ya. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah boleh disampaikan Ibu Susan dan juga sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Bu apa ada mau ini foto apa tidak? Foto bersama tidak? Oh ya. Baik kalau gitu saya serahkan kembali mungkin sudah selesai ada acara apa? Oh ada nama-nama di depannya, silakan. Ya Bapak Ibu, dengan ini persekutuan kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan ramah-ramah di depan. Kami, oh mau foto ya? Oke.